Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum jaminan fidusia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ikhlas Utamami, NPM 19.164 dari kelas A, dosen pembimbing Dr. Saim Asinuddin SH. Istilah jaminan yang digunakan dalam lembaga hukum jaminan di Indonesia merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda yaitu zekerheid atau choutie yang berarti cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan. Di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Dasar hukum dari hukum jaminan di Indonesia terdapat pada pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari akan menjadi tanggung jawab untuk perikatan perseorangan. Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, karena pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, mensyaratkan adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal atau kalau ingin mendapatkan jaminan atau tambahan modal berupa kredit tersebut, baik untuk jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fidusia. Yang kedua, benda jaminan fidusia. Yang ketiga, perjanjian jaminan fidusia. Yang keempat dan yang terakhir, ruang lingkup dan objek jaminan fidusia. Pengertian fidusia menurut asal katanya berasal dari kata fides, yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur atau pemberi kuasa dan kreditur penerima kuasa merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Dari definisi yang diberikan tersebut, kita bisa membedakan dari jaminan fidusia, di mana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini adalah jaminan sebagaimana yang dalam fidusia, yaitu yang dibebankan atas suatu benda bergerak secara fidusia sebagai bagian yang disebut pemberian jaminan dengan kepercayaan. Lalu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda jaminan. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibenahi hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai acuan pelunasan utang tertentu yang diberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Yang kedua ada benda jaminan fidusia. Benda jaminan fidusia sebagai objek berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Yang menjadi latar belakang perjanjian fidusia ini, lembaga
jaminan fidusia di Indonesia bukan merupakan lembaga baru. Sudah sejak lama kita mengenal lembaga jaminan tersebut. Bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia diakui bahwa lembaga ini sudah digunakan sejak penjajahan Belanda. Bedanya bahwa lembaga ini sebelum diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Fidusia didasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur secara tertulis, sehingga belum menjamin kepastian hukum. Sedangkan yang sudah ada sekarang didasarkan pada Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tertulis dan lengkap. Pasal 584 KUH Perdata mensyaratkan adanya hubungan hukum yang dimaksud untuk memindahkan hak milik, seperti misalnya yang selama ini diakui jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya. Dengan pendirian pengadilan seperti di atas tersebut, bahwa penyerahan hak milik sebagai jaminan sekarang diakui sebagai titel yang sama seperti jual beli dan yang lain. Ruang lingkup dan objek perjanjian jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang didahulukan kepada penerima fidusia, di mana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dihapus dengan kepahitannya pemberi jaminan kepada fidusia tersebut. Lebih lanjut, dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan atau eksesor dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu, maka sebagai akibat dari sifat eksesor ini adalah bahwa jaminan fidusia harus hapus demi hukum bila mana hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia tersebut dihapus. Nah, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengatakan bahwa yang pertama benda bergerak ada yang pertama benda bergerak berwujud, yang kedua benda bergerak tidak berwujud. Lalu yang kedua benda bergerak benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 42 tahun 1999, undang-undang ini tidak berlaku terhadap hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan di sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Yang kedua, hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 meter kubik atau lebih. Yang ketiga, hipotek atas pesawat terbang. Lalu yang terakhir ada gadai. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membuat PowerPoint ini dan juga dalam video ini mungkin saya tidak terlalu jelas. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.